الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, nikmat, karunia, taufik serta hidayahnya, sehingga kita masih diberikannya nikmat iman dan juga nikmat Islam khususnya, serta nikmat sehat dan juga kesempatan, sehingga kita masih diberikannya kesempatan untuk sama-sama hadir di masjid yang insya Allah dipenuhi dengan barokah ini, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan apapun kita, mungkin dalam keadaan ekonomi yang kurang baik, dalam keadaan badan yang kurang sehat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memilih kita untuk bisa melangkahkan kaki, mengumpulkan niat hadir memenuhi panggilannya berupa sholat Jumat secara berjamaah, yang mana nikmat ini tidak sembarang orang yang mendapatkannya. Nikmat ini yang diinginkan oleh orang-orang yang berada di dalam kuburan sana. Nikmat ini yang diinginkan pula oleh orang-orang yang terbaring lemah di rumah sakit sana. Tapi kita masih Allah Ta'ala tunjuk sebagai orang-orang yang beruntung karena masih diberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam, agar dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah pada kesempatan hari ini. Dan semoga setiap langkah kita dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu, dan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini dapat saling mencari dan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana wajibnya khatib untuk senantiasa mengingatkan bahwasanya marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sebagaimana senantiasa disampaikan oleh khatib-khatib pada setiap Jumatnya, untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam cara. Dan yang paling mudah dan sederhana ialah mengerjakan segala macam bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dari finansial maupun dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa menjauhi apa yang telah menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat takwa ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan inti dari apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW melalui dakwahnya yang kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Rasulullah SAW sebagaimana yang sama-sama kita ketahui lahir pada bulan ini, bulan Maulid, Rabiul Awal, dan mayoritas ulama menyampaikan bahwasanya jatuh
lahirnya Rasulullah SAW itu jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal, namun banyak perselisihan tentang bulannya, tapi jumhur ulama menyampaikan bahwasanya jatuh pada bulan Rabiul Awal. Lantas para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap bulan Rabiul Awal masjid-masjid bergema, musola-musola ramai memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masih ada orang yang peduli dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masih ada orang yang mau menyampaikan kepada anak-anak kita, menyampaikan kepada jiran tetangga kita bahwasanya pada bulan Maulid ini dilahirkan Nabi yang sangat mulia. Namun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ritual tersebut terkadang hanya sebagai bentuk momentum saja. Jarang di antara kita yang memaknai lebih ataupun menarik hikmah daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering dibacakan tentang kisah-kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui maulid-maulid seperti Al-Barzanji, Dibai, Simtud Durar dan lain sebagainya. Namun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jarang di antara para jamaah yang sering melakukan hal tersebut untuk meneladani lebih jauh daripada sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pribadi Rasul ialah pribadi yang sangat lengkap dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ayat yang telah kami baca di awal tadi berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Potongan ayat dari Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21. Uswatun hasanah, bukti bahwasanya Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suri tauladan ialah bentuk keutamaan, bentuk keutuhan, contoh dari seorang nabi. Kita bisa melihat syariat kasih sayang dari ajaran Nabiullah Isa alaihissalam. Kita bisa melihat syariat sedekah dari kisah Sulaiman alaihissalam. Kita bisa melihat keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Kita bisa melihat ketabaan Nabi Syuaib alaihissalam. Tapi semua keutamaan tersebut terkumpul pada laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di mana lagi kita dapati pembelajaran tentang orang yang mencontohkan sedari tidur, bangun, dan sampai tidur lagi. Kalau kita mendapati ajaran kasih sayang dari Nabiullah Isa alaihissalam, apabila ditampar pipi kanan maka berikan pipi kirimu. Tapi Rasulullah SAW memberikan contoh serupa dengan lengkap sampai kepada kita semua. Karena apa? Karena Rasulullah SAW basyaran la kal basyar, manusia biasa tapi bukan seperti manusia biasa. Dalam artian beliau menikah. Jadi apabila kita sedang menjalankan kehidupan rumah tangga, ada contohnya dari Rasulullah SAW. Apabila kita dalam keadaan sulit ekonomi, ada contohnya dari Rasulullah SAW. Karena beliau pada masa mudanya merupakan seorang pedagang. Apabila kita menjadi figur seorang ayah ataupun suami, ada contohnya dari Rasulullah SAW. Menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang jenderal perang, Nabi Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Muhammad SAW pun pernah menduduki posisi pemimpin maupun jenderal dalam peperangan. Maka suri tauladan yang baik, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah tersebut sempurna telah Allah Ta'ala tanamkan dalam perilaku akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal masing-masing daripada diri kita. Yang mana yang mampu kita lalui, yang mana yang mampu kita ikuti. Jika kita hadir sebagai seorang pemimpin, maka contohlah bagaimana Rasulullah SAW memimpin. Jika kita sebagai seorang pedagang, maka berdaganglah dengan jujur selayaknya Rasulullah SAW hingga mendapat gelar Al-Amin.
Jika kita menjadi seorang penuntut ilmu, maka jujurlah dalam menuntut ilmu, sopanlah dalam menuntut ilmu, hingga ilmu tersebut berkah dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, hingga kapanpun ilmu tersebut dapat menjadi amal jariah bagi kita. Apabila kita menjadi seorang figur ayah ataupun anak dari orang tua kita, maka contohlah akhlakul karimah Rasulullah SAW terhadap kedua orang tuanya, terhadap mertuanya, terhadap menantunya. Maka contoh dari Rasulullah SAW bukti bahwasanya pembelajaran terbaik bukan hanya ada pada buku, bukan hanya ada pada perilaku sesaat, tapi berupa keteladanan yang berkesinambungan. Bukan hanya diperlihatkan ketika orang lain melihat, tapi diperlihatkan walaupun kita saat dalam kesendirian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW itu dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam bentuk ummiyun. Ma makna ummiyun? Apa itu maknanya ummi? Rasulullah SAW itu ummi. Sebelum diangkat menjadi rasul, ia adalah seorang yang buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung, tidak sekolah. Bukan berarti Rasulullah SAW itu seorang yang bodoh, tapi bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah rasul yang langsung diberikan wahyu, yang diajarkan oleh Allah langsung, yang diberikan oleh Allah kemudahan, kekuatan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan sesuai dengan titah dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan para hadirin, jika Rasulullah SAW sekolah, maka yang paling terkenal adalah gurunya, karena dia telah mengajari seorang rasul. Bayangkan para hadirin, jika Rasulullah SAW belajar menulis, betapa bangganya gurunya, karena dia telah mengajari tulisan kepada seorang nabi. Tapi para hadirin, Rasulullah SAW yang bergelar ummi tersebut tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, namun dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dapat menyampaikan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah letak iman kita bergerak. Disitulah letak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasionalitas bergabung dengan spiritualitas agar kita combine, agar kita sesuai dengan apa yang terjadi pada dunia, namun tidak mengesampingkan Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal gaib lainnya. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya Rasul liutammima makarimil akhlak. Selain dia adalah seorang uswatun hasanah, datang untuk memberikan contoh akhlak yang baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan betapa banyak anak-anak yang sekarang hari ini mengidap sakit paru-paru, susah bernafas. Orang-orang yang susah bernafas, orang-orang yang sudah sepuh dan juga tua, akibat dari tangan-tangan yang tidak memiliki akhlak, tangan-tangan yang tidak memiliki pikiran panjang atas kehidupan dunia ini, membakar hutan seenaknya demi keberlangsungan kebaikan dirinya sendiri ataupun kelompoknya. Tapi yang merasakan bukan cuma mereka, melainkan orang-orang yang jauh, bahkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tersebut belajar, maka ia hendaklah sadar bahwasanya perbuatan tersebut ialah perbuatan yang tercela dan merugikan orang lain. Dan itu adalah bukti bahwasanya orang yang melakukan hal tersebut hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang tersebut ialah orang-orang yang Rasulullah SAW sampaikan, apabila terlalu banyak maksiat di suatu tempat, maka yang merasakan bukan hanya orang-orang yang bermaksiat, melainkan yang merasakan dampak dari maksiat tersebut ialah orang-orang yang soleh,
orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, tapi ia berada di dalam lingkungan orang-orang yang lebih banyak bermaksiat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut juga memberikan kerugian kepadanya. Maka daripada itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup marilah sama-sama kita bertakmuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat yang sering kami sampaikan dalam berbagai macam kesempatan untuk bertakmuruna bil ma'ruf, senantiasa mengingatkan, mengajak kepada yang baik. Apabila kamu mampu mencegahnya dengan kekuasaanmu, apabila kamu mampu mencegahnya dengan tangan-tanganmu, maka cegah. Apabila kamu tidak mampu dengan kekuatan dan tanganmu, maka cegahlah kemungkaran, keburukan tersebut dengan pembicaraanmu, dengan suaramu, dengan pedamu, dengan mediamu. Tapi jika tidak mampu, sekali lagi, itulah iman yang salah satu termasuk dalam iman yang lemah, maka paling tidak ingkarilah perbuatan tersebut, perbuatan yang buruk itu dengan hatimu. Dan bertakmuruna bil ma'ruf diiringi dengan wa tanhauna 'anil munkar, sama-sama mencegah agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya fokus seolah-olah ia akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini, mimbar yang mulia ini, mari sama-sama kami ingatkan pada diri kami pribadi dan juga segenap hadirin tamu Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini. Contoh dari Rasul itu sudah lengkap, sudah cukup, sudah sempurna. Tinggal kita sebagai umatnya yang mana yang bisa kita ikuti, figur Rasul yang mana yang paling cocok dengan kita, maka ikuti, kerjakan, dan insya Allah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya lillahi taala, dan semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa berjalan di dalam yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita dalam kemungkaran ataupun kesalahan, semoga Allah taala sampaikan teguran melalui lisan-lisan mulut makhluk-makhluknya ataupun lisan-lisan langsung yang telah Allah taala kirim, agar kita senantiasa fokus pada tujuan akhir kita, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka daripada itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah dari sekarang, dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, agar senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melalui figur Nabi Muhammad SAW, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim wa barik ala fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa man liman jahada bihi wa kafara, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر أمة محمد، اللهم اجبر أمة محمد، اللهم أصلح أمة محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: استووا واعتدلوا صلوا فإن تصبحوا تدعوا الصلاة دروس الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وتوكل على الله
وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم. إن الله كان غفورا رحيما. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام.
علينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأنك تشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.